Selamat pagi Bunda. Selamat pagi juga, ada yang bisa dibantu? Ya maaf mengganggu waktu Bunda ya. Jadi sesuai dengan yang saya bilang kemarin, saya ingin minta sedikit waktu Bunda untuk wawancara tentang kepemimpinan Bunda sebagai kepala sekolah. Bisa perkenalkan dulu Bunda diri Bunda. Baiklah, nama Bunda Zurmayani, Kepala TK Negeri Intan yang sama. Bertugas di sini baru hampir lebih 1 tahun lah, dari tahun 2020. Mungkin hanya itu kenalannya. Nah, jadi Bunda ya, gimana sih cara Bunda mengidentifikasi suatu kasus atau permasalahan, di mana permasalahan itu apakah termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Cara saya mengidentifikasi mana suatu masalah itu sebagai dilema etika ataupun sebagai rujukan moral itu mungkin dengan melihat dari efek samping dari masalah ini tersebut atau besar kecil dari masalah ini. Terus selain itu mungkin saya bertanya ke rekan sejawat sesama kepala sekolah, mencari solusi atau sharing dengan kawan-kawan sejawat apakah ini termasuk masalah ini termasuk ke dilema etika atau ke rujukan moral ya. Mungkin itu jawaban. Kalau boleh saya tahu, pernah nggak Bunda menjumpai suatu permasalahan di mana itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Selama saya menjabat, mungkin banyak sih masalah yang kebanyakan dilema etika mungkin terhadap majelis guru utamanya, di mana kita harus memilih satu keputusan yang lebih baik di antara yang baik gitu. Karena baik menurut kita kan lebih tentu baik menurut orang. Jadi kita ambil mana yang lebih sedikit efek sampingnya atau kendalanya gitu. Kita ambil yang terbaik dari yang baik. Sudah bekerja, berarti yang Bunda pertimbangkan adalah efek sampingnya ya? Iya, banyak sedikitnya apakah dari keputusan ini ada yang banyak mengecewakan orang atau sedikit mengecewakan, jadi kita ambil yang paling sedikit. Berarti dampaknya ya. Jadi gimana sih Bunda langkah-langkahnya dalam memutuskan suatu permasalahan dilema etika tersebut, gimana harus disebutkan menurut Bunda semuanya atau dua-duanya sama-sama benar langkah-langkahnya? Dua keputusan itu memang sama-sama benar, tapi tidak mungkin di antara dua keputusan ini sama-sama yang terbaik. Mungkin ada yang lebih baik. Itu langkah-langkahnya. Pertama, saya sharing dulu dengan pengawas sekolah tentang masalah yang saya hadapi. Saya minta pendapat pengawas sekolah bagaimana yang terbaiknya, apakah ini baik atau tidak, apakah ini banyak mengecewakan guru-gurunya atau tidak. Terus yang kedua, sesudah saya sharing dengan kepala sekolah, saya pun mengadakan musyawarah dengan semua majelis guru yang ada di sekolah saya. Tujuannya untuk apa? Kita untuk menyatukan persepsi mengapa keputusan ini bisa diambil seperti ini, biar tidak ada miskomunikasi di antara kita. Itu jawabannya. Berarti memang kita Bunda ambil dari orang yang berwenang, dari yang paling tinggi dulu ya, yang lebih berpengalaman. Kita minta yang dari berpengalaman dulu, yang lebih berpengalaman, nanti baru kita kumpulkan guru-gurunya, musyawarah, kita satukan persepsinya. Mengapa keputusan ini kita jelaskan alasannya, mengapa yang ini kita ambil, mengapa ini yang tidak. Mungkin begitu. Ya, baik Bunda. Jadi dalam membuat keputusan tersebut, apa sih yang menurut Bunda hal yang paling efektif dalam membuat atau mengambil sebuah keputusan? Hal apa yang efektif dalam membuat sebuah keputusan? Menurut saya hal-hal yang paling positif itu untuk mengambil keputusan itu adalah
keterbukaan kita aja dengan semua warga yang ada di sekolah, khususnya kalau masalah itu terkait dengan majelis guru, keterbukaan kita dengan majelis guru. Jadi apapun keputusan yang kita ambil, semua majelis guru ini harus tahu apa alasannya dan kenapa keputusan itu yang diambil. Mungkin itu yang banyak. Nah, berarti kan memang kita harus secara terbuka ya Bunda ya. Iya. Jadi dalam membuat keputusan itu Bunda, apakah Bunda menemui sebuah tantangan atau hambatan? Kalau Bunda tahu tantangan atau hambatan seperti apa yang Bunda hadapi? Kalau setiap mengambil keputusan pasti ada tantangan. Kenapa? Karena setiap keputusan yang kita ambil belum tentu diterima oleh semua orang, khususnya sama majelis guru saya di sini. Kenapa? Karena ada sebagian keputusan yang saya ambil, mungkin ada beberapa guru yang tidak merespon atau tidak menyetujuinya. Jadi bagaimana cara saya untuk keputusan ini supaya bisa diterima oleh semua guru, yaitu tadi dengan memberikan alasan mengapa keputusan ini yang diambil dengan bermusyawarah, melalui musyawarah. Mungkin itu. Ya berarti semua hal yang kita putuskan ada memiliki alasannya. Iya, harus ada alasan yang tepat kenapa ini diambil, kenapa bukan yang ini. Jadi dalam menghadapi suatu kasus atau permasalahan itu Bunda, apakah Bunda punya jadwal tertentu ataukah ketika menghadapi masalah di etika menyelesaikan di tempat atau apa Bunda punya prosedur sendiri dalam membuat Ada jadwalnya gitu ya. Apakah ada jadwal, apa langsung diselesaikan di tempat atau seperti apa? Biasanya kalau saya sendiri kalau sudah mengalami atau menghadapi masalah khususnya dilema etika, itu Bunda lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang masalah ini butuh waktu cepat untuk diselesaikan, maka Bunda langsung selesaikan di saat itu juga. Tapi kalau masih ada waktu untuk menyelesaikannya, Bunda kasih tengah waktu untuk kita memikirkan keputusan mana yang baik untuk kita putuskan atau kita ambil. Jadi ini tergantung situasi dan kondisi jawabannya. Bukan terjadwal, bukan prosedur gitu. Karena kita lihat tidak semua masalah itu langsung bisa diselesaikan dan ada juga beberapa masalah itu yang bisa langsung kita selesaikan dengan musyawarah. Mungkin kan mana yang mau diprioritaskan? Ya, mana yang mau diprioritaskan. Selanjutnya Bunda ya, jadi untuk mempermudah Bunda membuat keputusan itu, apakah memiliki faktor-faktor tertentu? Mungkin kalau faktor-faktor Bunda kayaknya cuma melihat dari ini tadi lebih kepada banyak positifnya daripada negatifnya gitu. Efek sampingnya tadi dari keputusan yang kita ambil. Faktor-faktornya rasa Bunda itulah ya, melihat dari mana banyak positifnya atau banyak negatifnya. Jadi kita pilih yang banyak positifnya. Mungkin itu jawabannya dari Bunda. Ya, jadi kalau kita ambil yang banyak positifnya kan tentu untuk kepentingan bersama ya Bunda ya. Yang terakhir ya Bunda ya. Jadi dari pengalaman Bunda selama menjadi kepala sekolah ini, apa sih yang menjadi pembelajaran Bunda dalam membuat sebuah keputusan? Pembelajaran bagi Bunda karena Bunda masih baru jadi kepala sekolah, mungkin pengalaman Bunda baru seumur jagung. Jadi Bunda, cara pembelajaran yang Bunda ambil di sini, Bunda sering-sering atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat sesama kepala sekolah yang sudah banyak pengalaman. Terus sering juga meminta ide atau pendapat dengan pengawas sekolah yang lebih banyak pengalamannya juga tentang masalah-masalah atau masalah etika, masalah dilema etika yang kita hadapi di sekolah kita sendiri. Mungkin itu jawabannya. Baiklah Bunda, terima kasih atas waktunya untuk wawancara kita pada pagi hari ini.
Semoga Bunda semakin sukses selalu, Amin. semakin bijaksana dalam membuat sebuah keputusan di lembaga yang Bunda pimpin ya. Ya, amin. Ya, terima kasih juga, sukses untuk selalu pendidikan CGP-nya, semangat dan semangat untuk belajar terus. Terima kasih. Bunda ucapkan sukses sampai pengukuhan nanti ya. Terima kasih Bunda. Maaf mengganggu waktu Bapak ya. Iya. Jadi sesuai dengan kemarin, saya membuat janji dengan Bapak ingin melakukan sedikit wawancara terkait dengan posisi Bapak sebagai kepala sekolah dalam memutuskan suatu permasalahan. Yang pertama Pak, yang mau saya tanyakan adalah jadi selama ini Bapak bagaimana sih Bapak mengidentifikasi suatu masalah atau kasus-kasus yang mana kasus itu adalah kasus dilema ITK dan rujukan moral? Iya, caranya adalah pertama kalau menemukan kasus itu kita harus memanggil kedua belah pihak yang menjadi permasalahannya itu apa, dan kita tentukan bersama-sama, kita cari solusi kesalahan apa yang perlu dibuat atau dilakukan. Bukan berarti kita mengambil keputusan sendiri, tapi kita harus bersama-sama dengan menjadi guru atau yang bersangkutan, jadi mufakat, tidak mengambil keputusan sendiri. Berarti memang keputusannya itu kita putuskan saja sama-sama ya Pak Iya. ya. Kalau boleh tahu nih Pak, pernah nggak Bapak menemukan masalah di mana pada saat memutuskan itu masalah tersebut merupakan dilema ITK ataupun rujukan moral? Jadi Bapak menghadapi masalah itu merasa sebuah dilema. Iya, ada. Kalau di sini pernah menghadapi dilema etika baik moral tuh Ya. awalnya ada, tapi alhamdulillah sekarang sudah terkendali lah, udah bisa dikurangi ataupun mungkin dah tak ada. Contohnya kalau etika anak selalu berkelahi, main-main tapi dia berkelahi setiap hari bertinju. Akhirnya kita bina, kita panggil, akhirnya kita selesaikan. Alhamdulillah sampai sekarang udah tidak ada lagi. Ada juga lagi kalau mau masalah dengan etika moral orang tua. Kadang ada juga orang tua tidak setuju ataupun kurang menerima, umpamanya anak disalahkan apa semua itu kita sudah pernah ketemu, tapi alhamdulillah kita selesaikan. Ya, Kita panggil, kita dapat buat keputusan seperti apa maunya, itulah. Berarti melibatkan orang tua ya Pak? Iya. Kalau kasus seperti, jadi Bapak pernah nggak contohnya menghadapi suatu kasus dua hal tersebut sama-sama benar, tapi Bapak mengalami dilema dalam memutuskan tersebut Pak? Jadi ada dua kasus itu sepertinya untuk memutuskan dua-duanya benar. Nah, berarti itu gimana cara Bapak memutuskan? Iya, kalau saya memutuskan sama-sama, ya kedua-duanya benar ataupun kedua-duanya juga salah, tapi kita harus menyelesaikan masalah itu yang mufakat tadi. Jadi sama-sama ambil secara kekeluargaan lah. Nah, maksud kedua-duanya damai, gimana kita buat untuk akan datang kebaikan, dia apa yang harus dibuatkan, itu aja. Ini bukan berarti dia salah, dia benar, sebelah pihak kita memutuskan tidak sama-sama. Kalau boleh tahu contohnya itu seperti apa? Contohnya sekarang dia berdua anak. Anak tuh dia kan bermain. Ya. Pada dasarnya kan dia bermain. Nah, kalau bermain nanti terjadi umpamanya tersakiti salah satu. Nanti dia mengatakan bahwasanya si A ini temannya tadi memukul dia. Memukul dia, seolah kan dia yang benar, yang temannya salah, padahal sama-sama bermain. Itu maksudnya. Sebenarnya Pak, apa sih hal-hal yang membuat Bapak efektif dalam membuat sebuah keputusan atas masalah atau kasus yang Bapak hadapi?
kalau efektif masalah yang kasus kita hadapi, nampaknya itu udah kebiasaan dari dulu tuh. Kalau anak-anak tuh sifatnya bermain, jadi sifatnya tuh bermain, boleh dikatakan gurau, tapi akhirnya nanti timbul permasalahan itu seolah menjadi kasus. Jadi kalau kita tidak tanggapi, nanti ya akan terjadi nanti yang hal-hal yang tidak kita ingini. Ditanggapi, kita tanggapi ya Pak ya. Kemudian apa sih tantangan yang Bapak hadapi dalam memutuskan suatu kasus atau permasalahan Pak? Tantangan itu biasanya tidak menerima, istilahnya jika kita tidak kita putuskan karena tidak menerima, seolah-olah dia aja lah yang betul, dia tidak salah, tapi dia aja yang betul. Itu tantangan. Ya, tantangan berarti kan memang kalau kita memutuskan tidak bisa memenuhi semua keinginan orang ya Pak ya. Kemudian Pak, dalam membuat suatu keputusan ketika menghadapi masalah, apakah ada jadwalnya tertentu ataukah memang ketika ada masalah langsung diselesaikan? Iya, kita tidak membuatkan jadwal dulu, tetapi ketika ada masalah barulah kita panggil ataupun kita buat selesaikan permasalahan itu yang bersangkutan. Jadi ketika ada permasalahan langsung ditanggapi ya Pak ya. Tadinya Pak, apakah ada orang atau hal-hal atau faktor yang mempengaruhi di mana hal tersebut mempermudah Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang ikut tuh ya majelis guru, ya istilahnya dalam pendidikan kita, dalam keluarga, ya mungkin orang tua, wali murid, atau dengan komite, itu kan tanggapan masukan-masukan. Berarti melibatkan semua pihak ya Pak. Yang terakhir nih Pak, dari semua yang Bapak sampaikan nih, jadi apa sih yang menjadi pembelajaran atau masukan untuk Bapak melalui pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, dengan melalui pengalaman ini, jadi saya dapat memutuskan suatu permasalahan itu ya dengan semampu saya dan seadil-adilnya ataupun sebaik mungkin lah untuk apa. Jadi tidak memutuskan sendiri, tetapi berdasarkan masukan dari semua pihak yang terkait. Ya. Berarti memang kalau menghadapi masalah memang kita melibatkan semua orang ya Pak ya. Iya. Jadi ketika diputuskan berarti kan itu memang keputusan bersama. Baiklah Pak, mungkin sampai di sini saja wawancara saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.